Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Siapa yang berani bersaksi Jokowi tidak bohong? Siapa? Kebohongannya sudah, hitungan kita waktu itu 66 kebohongannya itu. Makanya kita gugat ke pengadilan Jakarta Pusat. Jadi saya teringat peristiwa yang kemarin. Kalau saya salah jangan dilaporin polisi dong, bikin aja podcast lagi, bantai lagi nggak benar gitu. Itu baru benar, kebebasan berpendapat namanya. Selama ini saya hormat dengan Muhammadiyah. Ya, kalau nggak suka, ayo bicara. Kenapa dia terima proyek batu bara yang bekas-bekas itu, ya, sehingga makan yang haram itu? Karena menurut konstruk, jangankan menurut Quran, konstruk Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, maka yang ketiga. Tadi kan yang pertama berlomba dalam dosa, yang kedua menciptakan permusuhan. Nah, yang ketiga ini memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Memakan haram. Tadi pemilu dengan sistem sogok menyogok, bansos 560 triliun habis dalam konteks kemarin itu. Untuk si Fufu Fafa jadi wapres. Nanti naik 12%. Kita yang bayarin ya. Kita yang bayar. Dengan pajak naik jadi 12%. Wahai Prabowo, presiden yang sedang dimuliakan Allah. Karena Anda masih amanah, masih berani. Apalagi waktu di luar negeri bela Palestina, top. Ya, walaupun si Erdogan gak setuju, saya lawan Erdogan itu. Ya, orang-orang Turki yang di Indonesia dengar ini. Ya, jangan singgung-singgung kursinya Prabowo ditendang, disenggol gitu. Ya. Kurang ajar itu. Jadi oleh karena itu, dalam konteks ini, inilah kelakuan orang Yahudi. Nah, pertanyaan seriusnya, gitu loh. Kenapa pemahaman kita Yahudi hanya Israel? Pola pikir ya. Yahudi itu dalam perilaku, pola pikirnya itu, behaviornya itu 3. Berlomba dalam dosa, menciptakan permusuhan dengan adu domba dan lain sebagainya, dan makan yang haram. Artinya cara-cara mendapatkan rezekinya itu haram. Termasuk ada riba. Sementara kalau riba menurut hadis sama dengan berzinah dengan ibu sendiri. Itu hadis itu. Bagi yang ulama ngerti-ngerti, bicara dong. Anda nggak pernah bicara padahal ngerti Quran dan hadis gitu. Saya kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Saya advokat. Udah. Atau advokat yang ulama ya, umrimu intelektual. Nah, yang penting lagi nih ayat 63-nya. Ya, jadi 3 hal tadi saya ulangi, ciri khas Yahudi. Jangan lihat Yahudi dari ras, keliru. Lihat Yahudi dari perilaku, behaviornya, dari cara berpikirnya, dari spotnya, sifat tadi yang 3 itu, pikiran, ucapan, tindakan, spot orang Yahudi ada 3 tadi itu. Ya, berlomba dalam dosa, senang dengan permusuhan, dan makan yang haram. Nah, sekarang siapa Yahudi itu? Dijelasin di 63-nya. Quran ini dahsyat, bos. Hebat ya Quran ini. Ya. Jadi 63-nya Allah menyatakan begini. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Siapa yang berani bersaksi Jokowi tidak bohong? Siapa? Kebohongannya sudah, hitungan kita waktu itu 66 kebohongannya itu. Makanya kita gugat ke pengadilan Jakarta Pusat.
Sekarang mungkin udah lebih dari 100 Pada kebohongan. saat itu Pak Dilion bilang 100 lebih. Apa? Pada saat kita sebut 66. Pak Lidon bilang, Kalau kita 100 nah lebih, sekarang Pak Lidon kok mungkin 200. masih takut sama Tapi Jokowi. sekarang Ya kalau nggak takut, 119,99. usulin si Giring dipecat itu. Kalau berani. Kalau nggak berani ya udahlah, jangan ngomong kok, jadi aktivis lah. Ya. Jadi mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Diulangi lagi loh. Yang disebut siapa subjek di sini? Ulama dan pendeta. Jadi saya teringat peristiwa yang kemarin. Kalau saya salah jangan dilaporin polisi dong, bikin aja podcast lagi, bantah Egy nggak benar gitu. Itu baru benar, kebebasan berpendapat namanya. Misalnya kemarin, selama ini saya hormat dengan Muhammadiyah. Ya, kalau nggak suka, ayo bicara. Kenapa dia terima proyek batu bara yang bekas-bekas itu, ya, sehingga makan yang haram itu? Karena menurut konstruk, jangankan menurut Quran, konstruk Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Itu kata Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Bayangkan tuh. Pertanyaan seriusnya, emas, kelapa sawit, batu bara dan semuanya tadi apa dikuasai negara? Kan enggak. Sejak 1962 Freeport, emas dikuasai oleh Amerika. Sampai hari ini nggak ada yang berani lawan Amerika. Apa salah kalau kita berarti Indonesia ini antek dari Amerika, penakut, dijajah? Padahal tugas pokok presiden antara lain menghapus penjajahan di muka bumi. Tidak boleh ada penjajahan. Kata UUD 45 menjadi tugas pokok presiden. 1, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut ketertiban dunia. Ya, dengan menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. Itu undang-undang dasar, bukan kata preambel itu. Di alinea keempat, bukan Egy Sujana. Kita hanya mengutip sebagai intelektual. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa ulama kita dan juga ya teman-teman lain yang pendeta tadi kok nggak berani ngomong, lidahnya keluh. Ada orang bohong, dia ikut jadi bohong. Kenapa? Makan yang haram. Haram. Kasih makan anak istri kok haram. Itu uang rakyat, nggak boleh diprivatisasi, nggak boleh. Minimal 4. 1 api, ya api itu ya minyak dan lain sebagainya lah, sumber energi itu. Yang kedua rumput-rumputan, ya itu pertanian. Yang ketiga tanah, ya lahan, itu nggak boleh. Dan sumber daya alam lainnya termasuk yang di udara dan lain sebagainya, ya itu nggak boleh. Nah kita di udara ini, pengetahuan saya mengatakan untuk terbang aja baik di laut maupun di udara mesti ada izin Singapura. Ini perlu diklarifikasi, bener nggak ini? Ketahanan publik kita bagaimana? Ketahanan pangan kita dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Prabowo masih ditolong oleh Allah. Karena Prabowo punya program gratis makan kepada fakir miskin.